Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi saat ini bersama saya di Sekuting dan Adiwiyata. Bapak dan Ibu dimanapun saat ini tengah berada, banyak yang bertanya dan banyak komen-komen yang masuk, yang salah satunya diantaranya bertanya dari mana memulai sekolah menjadi sekolah Adiwiyata. Dan saat ini kita sudah masuk ke tatanan teknis. Apa sih yang harus kita siapkan? Dokumen apa yang harus kita siapkan? Kemudian rentetan alur kegiatan apa yang harus kita laksanakan untuk menjadi sekolah Adiwiyata? Lihat dan ikuti paparannya. Oke, tanpa basa-basi, saya akan langsung memberikan gambaran bagaimana caranya ketika sekolah kita ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, yang pertama, kita membutuhkan dokumen EDS, evaluasi diri sekolah. Di mana evaluasi diri sekolah ini merupakan satu hasil evaluasi berbagai macam kegiatan sekolah selama 1 tahun ajaran, dari mulai kegiatan 8 standar dari 1 sampai 8 semuanya dievaluasi, permasalahan yang timbul apa, kekurangannya apa, dan kelebihannya apa, dan kemudian dijadikan sebagai salah satu dokumen. Dan dokumen itulah nanti yang akan menjadi syarat untuk nanti kita menjadi sekolah Adiwiyata, atau sebagai bahan kajian kita, kajian dokumen awal untuk menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, kemudian biasanya dari hasil evaluasi diri sekolah tersebut, sekolah sekarang mengadakan survei offline terkait dengan keberadaan SD kita saat ini dan apa yang akan kita kembangkan nanti di tahun yang berikutnya. Ada survei offline dari 8 standar itu. Nah, dari survei offline tersebut akhirnya menimbulkan satu hasil berupa nilai. Nah, nilai tersebut dari 8 standar kita sebut sebagai rapot mutu. Sehingga nanti di sana dari 8 standar itu apa kekurangan kita? Apa di standar isi, apa di standar proses, apa di standar kelulusan, apa di standar pembiayaan, atau justru permasalahan kita adalah di standar sarana dan prasarana. Itu berkaitan dengan evaluasi diri sekolah. Dan nanti hasil rapot mutu itu kita jadikan sebagai bahan rujukan untuk kemudian disatukan dengan kegiatan IPLMH, identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup. Jadi yang akan kita lakukan berikutnya setelah kita memiliki dokumen EDS tersebut adalah IPMLH, identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup. Nah, setelah kita melakukan identifikasi, hasil identifikasi tersebut nanti akan ada di sana berupa tadi. Nomor 1 misalnya potensi. Potensi yang ada di sekolah kita ini apa? Potensi yang ada di daerah kita ini apa? Kemudian setelah kita memiliki dokumen evaluasi diri sekolah, kita padukan nanti dengan IPMLH, identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup, di mana IPMLH ini nanti akan menjadi program PBLHS,
Nah, program PBLHS ini terbagi dua. Ada program 4 tahunan, ada program 1 tahunan. Nah, kenapa harus dibedakan menjadi dua program? Kalau yang sekira-kiranya mendesak, dianggap lebih penting, kemudian biayanya ada, kenapa tidak program itu kita masukkan program tahunan? Nanti di formatnya itu ada potensi, ada masalah, ada kegiatan, dilaksanakannya tahun ke berapa ketika program itu adalah program tahunan, apa di tahun pertama, tahun kedua, atau tahun keempat. Penanggung jawabnya siapa, biayanya berapa, nanti akan ada sesi khusus penjelasan tentang format PBLHS, baik format program 1 tahunan maupun program 4 tahunan. Nah, di dalam program itulah nanti akan kita kaji berapa permasalahan yang ada, kemudian nanti berapa potensi yang ada kita buat, nah nanti kegiatannya berupa apa. Nah, kegiatan IPMLH ini kita sinkronkan dengan dokumen evaluasi diri sekolah yang sudah kita miliki, sehingga nanti saling berkesinambungan, saling membantu, dan saling memiliki suatu tempat tersendiri, sehingga sekolah kita dari 8 standar itu benar-benar tercapai. Jadi kalau ada yang bilang kita tidak penting yang namanya kegiatan pengembangan diri, menurut saya itu sebuah opini yang kurang baik dan kurang benar, karena justru pengembangan diri itu adalah suatu tempat di mana peserta didik kita bisa mengoptimalkan seluruh kemampuan yang dimilikinya di ruang terbatas. Contoh, kita lagi belajar tentang PKN. Anak sedang senang-senangnya belajar, tetet, waktunya habis. Nah, itu bisa kita kembangkan di pengembangan diri. Nah, pengembangan diri yang tepat menurut saya adalah adiwiyata, dan juga eskul wajibnya adalah pramuka. Makanya, pastikan terus gabung bersama saya di Sekuting dan Adiwiyata. Pastikan kalau memang sekolah Bapak dan Ibu berminat untuk menjadi sekolah Adiwiyata, jangan sungkan-sungkan, silahkan kirim surat ke sini, ke SD Negeri Ciparai melalui Kepala UPT SD Ciparai, kepada yang terhormat Ibu Pupun Kurniasi, SPD MMPD. Kita mengajukan permohonan untuk bisa diberikan materi pencerahan tentang bagaimana mencari sekolah Adiwiyata. Dan saya rasa kalau misalnya Bapak atau Ibu bergabung di channel Sekuting dan Adiwiyata, itu semuanya akan saya bahas tuntas secara satu persatu, baik secara teoritis ataupun secara teknis. Jadi nggak akan ada yang tertinggal. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan apabila memang penasaran, silahkan untuk datang dan berkunjung ke sekolah kami, sekaligus kami siap untuk membantu Bapak dan Ibu menjadi sekolah Adiwiyata. Ingin sekolah tertata? Masuk Adiwiyata. Ingin banyak dukungan? Sayangi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa dokumen yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu untuk menjadi sekolah Adiwiyata adalah laporan evaluasi diri sekolah, kemudian yang kedua program PBLHS 4 tahunan dan 1 tahunan. Yang kedua, kegiatan yang Ibu lakukan adalah pembuatan laporan EDS, dan yang kedua adalah kegiatan kajian identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup, sekaligus membuat laporan atau membuat program 1 tahunan dan 4 tahunan.